Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Hari ini kita memperingati Hari Ibu secara nasional. Dan oleh karena itu untuk mengetahui latar belakang perayaan Hari Ibu atau peringatan Hari Ibu, mari kita belajar bersama-sama sejarah peringatan hari ini. Sejak abad pertengahan, bangsa Inggris sudah memulai hari atau merayakan hari khusus atau menempatkan sebuah perayaan khusus untuk para ibu. Hari itu dilaksanakan pada setiap minggu keempat masa Advent atau orang katakan Latter Sunday, di mana sejak abad pertengahan mereka mempraktikkan hal-hal istimewa, yaitu bahwa bagi orang yang jauh dari rumah, bagi orang yang merantau atau sementara berjauhan dari rumah, segera mengunjungi keluarga teristimewa, mengunjungi sang ibu tercinta dan berbakti kepadanya, mengingat dan mengenangkan kembali dan mensyukuri keringat dan pengorbanan seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan semua anak-anaknya. Itulah awal perayaannya itu. Dan perayaan itu terjadi pada setiap minggu keempat masa Advent. Dan pada masa modern, perayaan Hari Ibu atau orang katakan The Mother's Day itu diprakarsai atau dipopulerkan seorang tokoh wanita yang terkenal di Amerika, yaitu Anna Jarvis, seorang aktivis yang mengumpulkan kaum ibu dan kaum perempuan, memproklamirkan hak-hak kaum wanita yang setara dengan kaum pria, dan memperjuangkan semua bentuk ketidakadilan yang terjadi atau kepada wanita yang tertindas, agar semua keadilan ditegakkan teristimewa kepada kaum Hawa. Dan di Amerika, perayaan ini atau di peringatan ini dirayakan setiap tanggal 10 bulan Mei atau setiap minggu kedua bulan Mei. Lalu pertanyaannya, mengapa di Indonesia kita rayakan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabatku sekalian yang terkasih, di Indonesia perayaan ini menjadi spesial dan berbeda karena hal ini terinspirasi dan didasarkan pada keputusan Presiden, terinspirasi dari Kongres Wanita Indonesia pertama yang terjadi pada tanggal 22 Desember, di mana berjumlah 600 orang anggota wanita dari 30 organisasi wanita yang berada di Indonesia bertemu dan melakukan kongres pertama untuk seluruh Indonesia yang memperjuangkan hak-hak kaum ibu, teristimewa ibu yang hak asasi kemanusiaannya dilanggar atau diabaikan, mulai dari rumah tangga, tingkat pemerintahan daerah, bahkan tingkat nasional. Mereka juga memperjuangkan supaya kaum wanita bisa dipercayai menjadi pemimpin bangsa, sebab dalam diri wanita mempunyai harga dan martabat yang sama dengan kaum pria. Dan di sana wanita tidak boleh dipandang sebelah mata, tetapi mereka pun mampu memiliki ide yang cemerlang untuk memimpin dan menyelenggarakan kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan juga dalam pemerintahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, beberapa hari terakhir ini kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan akan datang menyelamatkan dunia, dan dunia hanya bisa diselamatkan oleh Sang Tuhan. Dia yang maha kuasa dan Dia yang lebih besar daripada semua permasalahan, semua bencana, dan semua persoalan kita. Dan ingat saudara-saudari terkasih, Allah hadir atau misteri keselamatan menjadi nyata dan hadir dan terjadi dalam dunia berasal dari jawaban seorang wanita, seorang ibu. Hanya ketika Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu," barulah sejarah keselamatan terjadi. Barulah Sang Putra Allah lahir dari seorang ibu. Allah menghargai kaum wanita dengan begitu tinggi, menyucikan Maria dan menyiapkan rahim Maria untuk tempat tinggal Sang Tuhan. Allah menghargai kaum ibu, kaum wanita, bukan hanya kaum pria. Keselamatan menjadi mungkin ketika sang ibu menjawab ya. Dan kita pun sama. Kita mencintai orang tua kita masing-masing, secara istimewa ibu kandung kita dan ibu yang membesarkan kita. Tanpa mereka, hari kita tidak akan seperti ini. Tanpa seorang ibu, kita tidak akan bernafas seperti ini. Kita menjadi tumbuh besar, perkasa dan dewasa, mungkin ditakuti, disegani, bahkan dicintai banyak orang. Tetapi kita berasal dari seorang ibu yang sederhana. Dan kaum wanita
seperti yang disapa dalam kitab Kejadian, bahwa mereka menjadi Eva atau ibu dari semua orang-orang yang pernah lahir, ibu yang memberikan kehidupan. Oleh karena itu, penghormatan dan penghargaan yang luar biasa harus kita berikan kepada kaum ibu, sebab dari mereka lahir kehidupan, sebab di dalam rahim mereka lah tumbuh benih kehidupan. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kitab suci mengajarkan kepada kita, hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah ekualitas, kesetaraan. Hormatilah ayah dan ibumu, bukan hanya ayah saja, tetapi dan ibumu, supaya umurmu panjang di tanah yang kuberikan kepadamu. Untuk mencapai sebuah umur yang panjang, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Umur panjang bukan berarti kita mencapai umur 100 tahun, 200 tahun, bukan. Umur panjang dalam konteks kitab suci adalah umur yang memberikan buah yang subur di dalam kerajaan Allah, berbuah bijak dalam masyarakat, dan juga memberikan terang dalam kehidupan orang-orang atau kaum muda kita. Itulah umur panjang. Umur panjang bagi kita adalah kehidupan yang diwarnai dengan hal-hal bijak dan buah-buah positif yang tidak lekang oleh waktu. Dia akan tetap dibicarakan dari zaman ke zaman. Dan semua itu terjadi menjadi mungkin kalau kita menghormati sang ibu. Dan gereja kita menghormati sang Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Gereja kita menghormati sang ibu. Dan oleh karena itu, bukan karena dipaksa atau bukan karena aturan, tetapi marilah kita menggerakkan hati kita secara alamiah dari nurani kita. Mari kita kembali mengunjungi ibu kita dengan cinta yang tulus, dengan mengetuk pintu surga dalam doa-doa kita, memohon perlindungan dan berkat kesehatan dan semuanya yang terindah buat ibu kita. Namun lebih dari itu, mari kita hargai mereka sebagai sumber kehidupan yang memberikan kita nafas dan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. So, dengan menghormati ibu, kita sudah memiliki jalan pintas menuju ke surga. Mari kita renungkan, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.